Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Sehat, 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 dan sehat. Terima kasih yang sudah mendukung saya, menonton video saya. Alhamdulillah, terima kasih dukungannya. Semoga menjadi amal buat teman-teman semua. Video kali ini saya akan bercerita ya, adanya kan cuma bercerita, biasanya cuma cerita, bingung mau bikin konten apa, biasanya cuma cerita-cerita dan makan. Atau kalau mungkin ada yang punya ide apa, tolong idenya tulis di kolom komentar ya. Nah, saya itu yang menjadi ini, saya mau cerita kebutuhan pokok. Kebutuhan apa? Kalau dulu itu kebutuhan pokok itu sandang, pangan, papan ya. Nah, ini saya akan bercerita tentang kebutuhan pokok penderita mielitis. Kebutuhan pokok atau kebutuhan apa? Mau tahu? Yang pertama, ini ada yang tahu apa ini? Apa? Ini dan ini, dadah. Ini adalah, ada yang tahu apa tidak? Ini itu adalah kateter. Kebutuhan pokok bagi penderita mielitis itu kateter, karena kami yang menderita mielitis itu kesusahan buang air kecil. Jadi kalau misalnya pipis pun tidak terasa, langsung keluar begitu saja. Sebenarnya kebutuhan pokok kalau sudah tidak pakai kateter ini, pakai pempes. Karena apa? Karena tidak bisa mengontrol, jadinya harus pakai pempes. Ini kebutuhan pokok yang pertama, kateter dan pempes. Kalau saya masih pakai kateter, karena kalau tidak pakai kateter itu pas pipis itu saya merinding semua. Nah, yang jadi masalahnya itu kan setiap mau pipis merinding, merinding terus. Nah, kepala saya itu jadi yang sini ini terasa pusing sekali, sangat pusing. Jadi saya memutuskan untuk pakai kateter. Kalau yang lain, teman-teman penderita mielitis yang lain itu ada yang pakai pempes, sudah banyak pakai pempes. Ini kebutuhan pokok dan harus punya dan harus stok di rumah. Karena kadang pemasangan pun kadang baru berapa hari sudah macet. Macetnya itu pipis merembes keluar, tidak lewat jalurnya ini, jadi merembes. Dan ya, kalau nggak merembes namanya ngopol. Ternyata berat ya. Ini saya harus masih bergantung kepada kateter. Untuk kebutuhan pokok yang kedua, ada yang tahu apakah ini sejenis kayak peluru? Maaf ya, bukannya jorok atau gimana, saya hanya berbagi cerita. Penderita mielitis itu gangguannya itu susah buang air kecil dan susah buang air besar. Jadi tidak bisa kalau tidak dipancing dengan ini namanya supo atau dulkolak supo, yang jenis peluru yang dimasukkan itu. Ini. Jadi setiap mau BAB pakai ini, setiap mau BAB pakai ini. Ada juga yang penderita mielitis yang lain itu bahkan ada obat yang diminum pakai ini, itu pun tidak keluar. Jadi ini beberapa kebutuhan pokok penderita mielitis dan yang wajib punya. Saya dan ini masih, kalau maaf yang teman-teman yang sehat itu bisa
gratisan ya kalau ke belakang, kalau saya masih ini mahal harganya. Ya bagi saya mahal karena kan ini kebutuhan yang terus menerus berjangka, dan kalau tidak pakai ini ya tidak keluar, kecuali kalau salah makan ya baru bisa keluar. Kalau mau beli yang itu yang mikrolak atau apa itu ya lebih mahal lagi pakai ini. Jadi ini kebutuhan pokok penderita mielitis, karena kami kan dari dada ke bawah itu kan tidak terasa. Jadi saat mau buang air besar pun ya ada yang tanda-tanda terasa. Kalau saya itu dah mulai tanda-tanda perut itu terasa kencang, kayak diikat itu. Nah, oh berarti besoknya tanda-tanda mau itu, tak mau BAB. Dan kalaupun saya kateter tidak beres itu juga rasanya merinding. Oh ini kesuburan, merinding terus. Inilah beberapa kebutuhan pokok saya penderita mielitis. Kalau kemarin itu ada yang bilang punggungnya sakit, kakinya juga susah bergerak, tapi saya tanya kok tidak dibalas, tidak direspon, takutnya sama seperti saya. Ini satu biasanya kalau ada 5 yang satu pak itu 5. Capek. Inilah kebutuhan pokok-pokok saya, dan saya masih bergantung seperti ini. Mungkin pas lihat saya di bobok itu kan, atau pas kemarin duduk di kursi roda kan ada juga seperti ini tuh. Saya masih pakai kateter. Ini kateter. Jadi kalau pipis langsung kayak gitu buang. Dan kendalanya pun kadang ada teman yang menderita ISK karena sering pakai ini kateter, menderita ISK, jadi pipisnya berdarah. Saya pun dulu pernah pipis saya berdarah pas bulan puasa akhir, sudah tinggal 3 hari, perut bagian bawah saya itu sakit sekali, pipisnya enggak lancar, bermasalah. Terus dicek kok berdarah, ternyata. Terus saya bilang, katanya saya datang bulan menstruasi, terus saya lihat kayak apa darahnya, tapi itu darah segar. Ternyata saya ISK, mungkin entah kurang minum atau apa. Terus 3 hari terakhir itu saya tidak puasa, terus saya genjot minum yang banyak, genjot, saya tidak bisa puasa terakhir. Dan alhamdulillah 2 hari sudah tidak berdarah. Kalau pas di urin bag itu merah banyak sekali. Ya mungkin ternyata perjuangan saya, suami saya inilah banyak, kadang nggak beres sekali sehari itu ganti spray bisa 5 kali, karena kateter bermasalah, bocor, rembes terus. Mohon doanya, moga buat teman-teman semua, semoga saya segera diberi kesembuhan, bisa berjalan lagi. Mungkin cukup sekian video saya. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Saya cerita seperti ini bukan corok atau apa, hanya berbagi cerita. Mungkin suatu saat ada penderita mielitis yang mencari video saya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton video saya.
Jangan lupa bersyukur, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.